tadi kalau kita mulai dengan persahabatan dengan lawan jenis, ya bisa jadi waktu di tengah persahabatan itu Kak, ternyata ada ketertarikan, ya ada spark yang muncul di tengah persahabatan yang ada. Ya kalau ada spark seperti itu, apa sih yang harus saya lakukan? Ya apakah boleh langsung tembak, ya boleh langsung nyatain, ajak makan, ajak dinner, ya atau apa sih yang kita perlu lakukan? Coba, kalau seorang laki-laki tidak suka sama seorang wanita, baik atau tidak? Tidak pernah suka seumur hidupnya, tidak tertarik, atau seorang wanita tidak pernah tertarik sama seorang laki-laki, itu normal atau tidak? Jawab dong, normal atau tidak? Nah, kalau tertarik normal atau tidak? Normal, gitu. Jadi boleh, tertarik itu kan sesuatu yang alamiah, benar ya. Kalau tidak pernah tertarik, saya khawatir, paham. Tetapi bagaimana kita memanage ketertarikan itu? Karena itu sifatnya alamiah. Nah, namanya alamiah itu bisa dari zat-zat kimia. Tahu zat kimia? Sesuatu yang sifatnya chemistry. Chemistry itu kan nggak bisa kita ukur karena itu chemistry di perasaan. Mengerti ya chemistry ya? Kesetrum gitu, aduh, bergetar, begitu. Angkat mata lihat dia, aduh rasanya ada yang merinding. Paham kali ya? Yang kayak gitu ya? Yang muda-muda paham nggak? Paham lah. Itu namanya perasaan. Itu namanya tadi yang dimaksud dengan ketertarikan. Terus ada yang mungkin lihat gaya jalannya. Oh, ada yang mungkin tertarik sama seseorang karena hobi. Oh, ada karena dia pintar. Atau ada yang karena appearance. Ada yang karena mungkin orang itu pintar menaruhkan outfit buat dirinya, sehingga kayaknya ada aja alasan dekat. Atau karena orang itu menyenangkan, macam-macam ya, tertarik sama orang itu. Saya ulangi, yang penting di sini apa yang kita mau highlight? Bagaimana memanage perasaan itu. Nah, itu pertama. Bisa nggak memanage perasaan? Nah, ada orang setelah tertarik yang tadi itu dia tidak bisa manage. Artinya dia nggak kelola, sehingga dia tebar pesona terus. Nah itu dia. Apa itu tebar pesona itu? Nah, jadi gaya-gayaan, jadi menarik perhatian itu sesuatu yang sebenarnya yang sifatnya sudah tidak mulai manage. Tetapi kalau kita bisa manage, bisa aja itu hanya satu ketertarikan biasa. Nah, banyak orang gagal jatuh karena ketertarikan biasa ini. Ini menarik loh. Pernah dengar seorang yang bernama Amnon tidak? Ya. Nah, ada di dalam firman Tuhan. Dan seorang yang bernama Tamar. Tadi pulang cari dan baca. Jadi saya kasih tahu ayatnya. Saya ceritakan. Amnon itu anak Raja Daud. Masih muda, kayak kamu-kamu yang dengerin. Dia tertarik sama perempuan sangat cantik. Itu adiknya. Di zaman itu raja punya banyak istri ya. Di zaman itu, ingat. Saya ulangi, itu di zaman konteks dulu. Sehingga bisa saja mereka menikah dengan adik tirinya. Sekarang tidak lagi begitu, nggak ada musimnya kayak gitu. Tapi saya cerita dulu. Akhirnya si Amnon itu tertarik karena kecantikan, appearance of his sister Tamar namanya, sehingga dia sampai murung, kepikiran terus gitu loh, ngayal atau ngeyel. Tetapi dia nggak datang kepada coveringnya. Nah, dia nggak datang kepada coveringnya adalah papanya Raja Daud. Dia datang sama siapa? Sama teman mainnya.
teman mainnya tuh itu sepupunya, namanya Yonadab. Yonadab ini lihat, anak raja ngapain murung kayak gitu. Ceritalah si Amnon ini perihal ketertarikannya itu loh kepada adiknya. Begitu selesai cerita, nasihatnya mulai datang. Kamu anak raja susah amat, begini aja. Kamu sekarang pura-pura sakit aja. Baringan nanti raja datang kasih tahu bahwa kamu mau dimasakin begini-begitu yang enak-enak sama adikmu itu, biar bisa sembuh. Dilakukannya lah nasihat sepupunya. Bener, kejadiannya sama loh. Cocok ke nasihatnya ini. Manjur. Datanglah raja, kunjungan begini-begini. Raja oke loh. Tamar datang masak. Tahu apa yang terjadi? Setelah selesai makan atau bahkan belum, saat semua orang disuruh keluar, Amnon mengambil kesempatan dan memperkosa adiknya. Di situ apa yang terjadi? Tahu tidak? Alkitab berkata, setelah adiknya diperkosa, tadinya Amnon rasanya begitu cinta, begitu suka, nggak ketahanan, nggak ketolongan rasanya. Pasti ini orangnya, pasti ini dari Tuhan, udah cocok, udah disesuaikan, ini kayaknya memang bener ini. Wah, dia banget lah. Setelah itu terjadi, Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, bencinya dia sama adiknya itu. Dilihat adiknya itu orang yang sama. Tadi dia cintanya itu, sekarang bencinya dikatakan jauh lebih besar dibanding cintanya yang pertama itu. Usirnya keluar, disuruhnya pergi adiknya itu. Itu kejadian yang luar biasa dan sampai akhirnya membawa ajal kematian bagi si Amnon, dibunuh sama saudaranya yang lain yang bernama Absalom. Jadi ketertarikan itu bahaya sekali ya kalau kita nggak manage ya. Hati-hati loh kalau kita sekedar tertarik terus bilang cinta, rasanya this is the true love, I cannot live without her. Jangan percaya. Itu dia malah baik-baik aja. Itu si Amnon udah sampai kayak mau mati pura-pura untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi yang namanya perasaan, dia sudah tidak manage di awal, dia tidak manage kemudian apa yang terjadi? Ada kehancuran yang mana? Hati-hati kalau hanya ketertarikan. Tetapi tadi saya bilang ketertarikan boleh, asal kita manage, jaga kemurnian kita gitu.